Nah, 6 ekor kuda ini matanya itu sangat menyeramkan karena semua mata kuda ini warnanya merah, menyala, dan terlihat marah. Dari jarak 20 meter itu, dia melihat kuda ini berlarian dengan kencang sekali dan Ardian nggak sempat menghindar. Disitulah dia akhirnya tertabrak oleh kereta kencana ini. Tapi waktu itu tiba-tiba ada bisikan dari dalam hati Ardian. Tuh, kamu sudah bertemu Nyi Roro Kidul. Ya, yang di sampingmu itu Nyi Roro Kidul. Dan tiba-tiba waktu itu Ardian ini semakin merinding. Terus dia itu berusaha melihat wajah dari si perempuan ini. Yang Ardian sendiri meyakini kalau sosok ini adalah Nyi Roro Kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan cerita yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ardi dan juga Evan yang asalnya dari Jogja. Dan ini adalah bagian keduanya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kenapa cerita di episode ini dibagi di part 1 dan part 2? Tentu hal ini di luar rencana kita, karena biasanya pas aku cerita, selalu dari awal sampai akhir meskipun durasinya itu panjang. Jarang sekali kami itu membagi di beberapa bagian kecuali ada beberapa kendala atau masalah. Nah, ceritanya pada saat kami take di part 1 itu sebenarnya kami sudah berniat cerita dari awal sampai akhir meskipun nantinya durasinya akan panjang. Tapi ternyata di tengah-tengah cerita itu ada sebuah kendala. Dan kendalanya ini sangat aneh karena tiba-tiba AC studio itu mati dengan sendirinya. Tapi waktu itu kami masih tetap bercerita meskipun AC studio itu mati. Ternyata 10 menit kemudian suhu di ruangan itu tiba-tiba menjadi dingin. Sampai dinginnya itu luar biasa membuat kami sampai merinding. Artinya dingin ini keterlaluan sekali. Nah, keanehan-keanehan inilah yang kami anggap sesuatu yang ganjil. Padahal kondisi AC mati, tapi suhu di ruangan terasa semakin dingin dan dinginnya itu sampai membuat kita menggigil. Nah, kejadian beberapa saat kemudian, ada beberapa suara-suara yang aneh yang terjadi di luar studio. Yang sampai akhirnya dari situ kami putuskan untuk cut di bagian itu dan akan membaginya di bagian yang lain. Nah, di bagian kedua ini mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan kami berharap teman-teman juga bisa memahami kenapa cerita ini dibagi menjadi 2 bagian. Jadi kita lanjutkan ceritanya. Pada saat Ardian ini mengetahui bahwa hasil gambar yang pada saat itu berhasil dia rekam, ternyata gambarnya itu gelap dan ada suara bunyi. Di situ akhirnya Ardian nggak bisa ngomong apa-apa lagi dan beberapa jam kemudian dia pun pamit ke Ki Joko Lelono ini, dia pamit kembali ke rumahnya Evan.
Nah, di rumah Evan itu, Ardi masih penasaran. Dia bilang ke Evan, "Van, coba deh kamu render video dari handycam ini, kamu masukkan di PC, kamu masukkan di komputer, kamu cek. Siapa tahu ketika sudah proses rendering masuk ke PC, gambarnya bisa keluar." Nah, awalnya Evan sendiri ini juga nggak begitu yakin, tapi karena ngeliat Ardian itu penasaran, dia penasaran banget. Nah, akhirnya handycam ini pun kasetnya diambil dan harus melalui proses rendering. Jadi waktu itu bukan seperti sekarang yang digital. Pada saat-saat itu ketika pakai kamera handycam harus melalui proses rendering, merubah format analog menjadi format digital. Setelah dirubah sekitar beberapa jam, barulah hasilnya ini dimasukkan ke komputer, mulailah mereka cek. Ternyata sama. Yang terjadi itu gambar gelap hitam dan ada suara nging. Itu terus-menerus terjadi sampai durasi ini habis. Dari situlah akhirnya Ardian sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya sudah, hasilnya seperti ini, berarti ya memang seperti ini, kita nggak direstui untuk bisa merekam aktivitas ritual tadi. Setelah itu akhirnya keesokan harinya, Ardian dan juga Evan ini kembali ke Jogja. Nah, pada saat sampai pertama kali di Jogja, mungkin waktu itu Ardi ini kecapean. Dia sempat ketemu dengan ibunya, dan gak lama setelah itu, ibunya ini nyuruh Ardi untuk makan. Setelah makan, dia langsung tidur. Dan pada saat tidur inilah, dia itu mimpi. Dalam mimpinya itu, dia ngelihat ada sebuah gua. Gua ini besar sekali. Dari kejauhan kelihatan kalau gelap dan di dalam itu seperti ada aktivitas. Dari situ entah kenapa Ardian ini ingin mendekat ke arah gua ini. Dia pun akhirnya jalan tanpa berpikir yang macam-macam. Begitu Ardian ini jalan dan mendekati bibir gua, barulah dia sadar bahwa gua ini ada di tengah samudra. Dan samudra ini luas sekali, dia nggak tahu ada di mana. Ombaknya itu menerjang tebing ini begitu kencang. Jadi gua ini ada di atas tebing dan di tengah-tengah samudra. Nah, pada saat itu, Ardian ini benar-benar ketakutan. Karena dia berada di tengah samudra, dia seorang diri. Tapi waktu itu karena dia melihat ada aktivitas di dalam gua, dia pun mencoba masuk untuk cari aman. Yang ada dalam pikiran Ardian, mungkin di dalam gua ini ada orang yang lagi beraktivitas sesuatu, atau mungkin ada orang yang lagi ngapain. Pada waktu itu dia cuma berpikir seperti itu, akhirnya dia pun masuk ke dalam gua. Nah, gua yang dia lihat dari luar itu begitu gelap. Ternyata begitu dia masuk, gua ini kelihatan. Bahkan di situ dia bisa ngelihat ada orang-orang itu yang duduk seperti orang itu semedi. Nah, pas waktu dia melihat banyak orang bertapa di sana, Ardian ini pun hanya bisa ngelihat. Terus dia masih mencari suara berisik ini sumbernya dari mana. Karena suara berisik ini terus terdengar. Dia jalan lebih masuk lagi ke dalam gua. Ternyata pada waktu itu dia mendengar ada kepakan sayap. Nah, hal ini persis situasinya sama persis seperti pada saat Ardian ini ada di gubuknya Ki Joko Lelono itu. Nah, Ardian ini sempat berpikir, kok ini sama persis seperti yang di rumahnya Ki Joko Lelono. Jangan-jangan ada sesuatu lagi yang mau terjadi. Ternyata benar. Gak lama setelah suara kepakan sayap ini terdengar, dia mendengar ada suara kereta kencana. Dan kejadian itu sama persis seperti yang ada di rumahnya Ki Joko Lelono. Dia mendengar, ada geduk-geduk. Dari kejauhan itu dia mendengar bahwa ada kereta kencana itu yang masuk ke dalam gua. Nah, begitu kereta kencana ini masuk dalam gua, suaranya itu lebih nyaring lagi dan suaranya lebih menggema. Dia juga mendengar suara kereta kencana ini memang terlihat masuk dalam gua, tapi dia masih belum bisa melihat wujudnya. Nah, suara ini semakin kencang, seolah-olah ada kereta kencana itu yang persis ada di hadapannya Ardian, tapi dia gak bisa melihat wujudnya. Nah, semakin kencang, barulah ketika mendekat, sekitar jarak 20 meteran, barulah kereta kencana ini terlihat, dan Ardi waktu itu hanya melihat sekilas. Jadi ada 6 ekor kuda. Nah, 6 ekor kuda ini matanya itu sangat menyeramkan, karena semua mata kuda ini
warnanya merah, menyala, dan terlihat marah. Dari jarak 20 meter itu, dia melihat kuda ini berlarian dengan kencang sekali dan Ardian nggak sempat menghindar. Disitulah dia akhirnya tertabrak oleh kereta kencana ini. Dan pada saat itu juga, dia langsung nggak sadarkan diri dan dia ini dibangunkan oleh ibunya. Barulah Ardian ini bangun, di situ dia melihat ada ibunya dan ibunya itu terlihat panik. Nah, waktu itu ibunya bilang, makanya Toleh, kalau kamu mau tidur itu cuci kaki dulu. Lagian ini jam berapa? Ini sudah jam 6:30, sudah maghrib. Barulah Ardian sadar berarti dia ini sudah tidur berapa lama. Perasaan waktu itu Ardian ini tidur sebelum duhur. Nah, ternyata pesan dari ibunya, waktu itu ibunya melihat Ardian ini kondisinya tidur dengan pulas sekali. Bahkan pas jam 12:30 siang, dia sempat dibangunkan oleh ibunya. Tapi seolah waktu itu Ardian ini nggak bergerak sama sekali. Jadi teriakan dari ibunya itu seolah nggak terdengar oleh Ardian. Akhirnya ibunya pun cuek. Sampai sekitar jam 3 dibangunkanlah lagi Ardian ini karena disuruh makan dan disuruh mandi dan juga sholat. Tapi kondisi Ardian waktu itu masih tertidur pulas dan pada waktu itulah ibunya mulai panik. Jadi dibangunkan terus. Sampai waktu itu ketika bapaknya ini datang ke rumah dan ibunya menyampaikan hal itu karena ibunya khawatir ngelihat kondisi Ardian yang tidur seperti itu. Ketika hal ini disampaikan ke bapaknya Ardian, ternyata bapaknya menanggapi hal itu dengan santai, dengan biasa. Ya biarin mungkin dia kecapean. Tapi ibunya meyakini dia ini Ardi ini nggak biasa tidur kayak gini, Pak. Ardi ini meskipun secapek apapun, dia nggak pernah tidur seharian seperti ini. Nah, ibunya yang tahu persis karakter anaknya, karakter Ardi. Jadi hal ini dijelaskan ke bapaknya Ardi. Bapaknya tetap menganggap hal itu biasa. Sudahlah, nanti kamu bangunin lagi. Nah, pada waktu itulah, setelah maghrib, setelah adzan maghrib ini berbunyi dan setelah orang-orang itu turun dari masjid, setelah orang-orang ini sholat, barulah ibunya merasa kalau anak ini ada yang aneh. Karena tidurnya seharian dan nggak bisa dibangunin sama sekali. Disitulah ibunya mulai panik dan badan Ardian itu digerak-gerakkan, barulah dia mulai sadar. Dan disitulah Ardian cerita bahwa dia bermimpi masuk ke dalam sebuah gua dan gua ini ada di tengah-tengah samudra. Setelah mendapat cerita itu dari Ardian, ibunya cuma pesan, kamu ini habis ngapain Toleh sampai mimpi yang serem kayak gitu. Karena ibunya merasa mimpi ini adalah mimpi yang aneh. Mimpi yang membuat ibunya itu juga merasa takut. Ardian waktu itu nggak cerita ke ibunya bahwa dia sudah mengikuti ritual pemanggilan Nyi Roro Kidul. Ardian nggak cerita. Nah, keesokan harinya, Ardian ini coba menghubungi Evan lagi. Dia menanyakan kabar dari Ki Joko Lelono. Mungkin ada kabar terbaru dari Ki Joko Lelono. Dan waktu itu juga Evan langsung menghubungi Ki Joko Lelono. Ternyata beliau ini bilang bahwa nggak mungkin ada ritual lagi sampai pada saat malam 1 Suro. Nah, karena jarak waktu itu menuju ke malam 1 Suro ini butuh waktu per bulan-bulan lagi, akhirnya Ardian ini pun pasrah. Dia melupakan hal itu dan beberapa bulan kemudian, sampai pada akhirnya Ardian ini kembali masuk kuliah. Nah, sekitar 4 bulan setelah kejadian itu, Ardian dan teman-teman ini nongkrong di sebuah angkringan di Jogja. Seperti biasa, tempat angkringan ini biasa dibuat nongkrong oleh Ardian dan teman-teman. Biasanya di sana mereka membahas soal kuliah, membahas soal film, membahas soal apapun di situ. Dan pada saat itu pas waktu mereka ini nongkrong, tiba-tiba ada salah satu temannya itu yang mau bikin film. Nah, film ini adalah film pendek yang akan diikutkan festival film. Jadi si temannya ini bilang ada beberapa adegan yang set lokasinya itu akan dilakukan di Pantai Parangkusumo. Mendengar hal ini karena Ardian itu terlibat dalam tim, Ardian pun tertarik. Nah, sambil menunggu hal itu, Ardian ini survei lokasi. Dia kembali lagi ke Pantai Parangkusumo. Dia mencari lagi lokasi-lokasi yang sekiranya bisa bagus untuk diambil gambarnya atau bisa untuk set lokasi syuting mereka. Berangkatlah dia ini bersama Evan, hanya 2 orang. Nah, pas waktu Ardian dan Evan ini menuju ke Pantai Parangkusumo itu, disinilah Ardian itu merasa aneh. Karena tiba-tiba begitu keluar dari rumah, telinga sebelah kiri Ardian itu
bunyinya nging, dan bunyi nging itu terdengar sangat kencang sekali sampai membuat Ardian itu terganggu. Gak lama setelah itu, telinga sebelah kanannya itu mendengar banyak sekali suara-suara berisik. Entah suara seperti kepakan sayap, entah seperti hentakan kaki kuda, yang jelas suara itu berbarengan. Di telinga sebelah kanan, dia mendengar suara berisik seperti itu, dan di telinga sebelah kiri, dia mendengar bunyi nging yang sangat kencang sekali. Sampai-sampai pada waktu itu, dia bilang ke Evan, Van, berhenti dulu, Van. Berhenti dulu, Van. Nah, Evan ini sempat noleh, sempat Ardian itu ngelihat gerak bibir dari Evan. Nah, anehnya waktu itu, Ardian ini nggak mendengar sama sekali suara dari si Evan. Berhenti, Van, berhenti. Lah, si Evan ngelihat lagi ke arah Ardian. Jadi yang dilihat oleh Ardian, Evan itu cuma menggerakkan bibirnya tanpa ada suara sama sekali. Barulah di situ Ardian sudah mulai panik, Van, aku kok nggak bisa dengar suaramu, Van. Nah, waktu itu wajah Evan ini panik. Jadi yang dilihat oleh Ardian, Evan ini cuma menggerakkan bibirnya, Van, kamu jangan bercanda, Van. Aku nggak dengar suaramu. Jadi terlihat sekali kalau Evan ini sudah teriak-teriak. Itu terlihat dari otot-otot yang keluar dari tenggorokan. Tapi Ardian ini sama sekali nggak bisa mendengar. Jadi yang hanya bisa didengar oleh Ardi, suara nging di telinga sebelah kiri, dan suara berisik di telinga sebelah kanan. Hal itu terjadi sampai sekitar 20 menitan. Jadi mereka itu sempat istirahat di pinggir jalan. Sambil beberapa kali Ardian itu memukul-mukul telinganya. Telinga sebelah kanan dipukul, sebelah kiri dipukul. Dia itu bingung dengan kondisinya waktu itu. Ini aku kenapa? Sampai-sampai waktu itu, karena Evan ini mungkin melihat Ardian ini kondisinya panik, dan sampai waktu itu Ardian ini sempat nangis karena dia bingung dengan situasinya waktu itu. Barulah Evan di situ meluk Ardian. Dia meluk, dan terlihat sekali dalam pandangan Ardian, Evan itu kayak ngomong sesuatu, tapi lagi-lagi Ardian nggak mendengar sama sekali suara dari Evan ini. Jadi yang terlihat, Evan itu cuma menggerak-gerakkan bibirnya sambil ototnya keluar semua. Nah, kalau seandainya dia dalam posisi normal, pasti dia bisa mendengar Evan ini lagi teriak-teriak. Tapi masalahnya dalam situasi seperti itu, Ardian sama sekali nggak bisa mendengar suara si Evan ini. Barulah di situ Evan itu mengeluarkan HP. Dia mengetikkan sesuatu dan menunjukkan kepada Ardian. Di situ terlihat Ardian bisa membaca Evan ini menuliskan sesuatu. Baca doa istighfar, banyak-banyak sholawat. Disitulah baru Ardian ingat. Dia langsung baca doa sambil terus nangis. Dia nangis itu karena dia panik dengan kondisinya waktu itu. Karena sebelumnya dia nggak pernah mengalami situasi yang seperti ini. Yang dia takutkan, waktu itu dia takut benar-benar dia tuli. Karena nggak bisa mendengar apapun kecuali suara-suara ini. Disitulah Ardian mulai menenangkan diri. Dia mulai baca-baca sesuatu. Dia baca apapun yang dia bisa. Tapi hal itu tidak mengurangi suara-suara berisik ini. Suara nging masih terdengar, suara berisik di telinga sebelah kanan juga masih terdengar. Akhirnya di situ dipeluklah lagi si Ardian ini. Sambil dia itu terus menunjukkan HP-nya. Jadi si Ardian ini disuruh terus membaca doa. Disitulah Ardian terus baca doa sambil terus-terusan dia ini nangis. Tiba-tiba seperberapa detik itu dia mendengar ada suara samar-samar seorang perempuan. Nah, semakin dia coba mencari suara ini, Ardian itu barulah bisa sadar bahwa ini kan suara ibu. Ada suara perempuan yang ternyata ini adalah suara ibunya. Suara ini terdengar sangat jauh sekali, tapi Ardian sempat dengar. Di antara suara denging dan suara berisik itu dia sempat dengar. Nak, ayo nak, baca doa nak, baca doa nak. Semakin Ardian ini baca doa, semakin dia itu menangis dan dia menyesali perbuatannya. Entah waktu itu apa yang dirasakan, yang jelas waktu itu Ardian ini merasa menyesal. Dia mengakui kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Nah, dia juga dalam waktu itu dia ini minta maaf, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kalau aku ada salah sama ibuku, ampuni aku ya Allah. Ardian ini nggak pernah berpikir sedikit pun bahwa apa yang dia rasakan itu adalah efek dari ritual yang dia lakukan beberapa waktu yang lalu bersama Ki Joko Lolono. Dia sama sekali nggak berpikiran hal itu.
Yang ada di pikiran Ardian, hal ini terjadi karena ada kesalahan-kesalahan yang dia buat di masa lalu. Jadi pada waktu itulah, di kesempatan itulah Ardian ini tiba-tiba dia minta maaf kepada ibunya. Bu, ampuni aku ya, Bu, ampuni aku. Nah, suara ibunya yang tadinya terdengar samar ini tiba-tiba terdengar lebih jelas lagi. Barulah setelah suara ibunya terdengar jelas, dia baru bisa mendengar ada suara sepeda motor yang lewat, suara mobil. Barulah di situ dia mendengar suara dari Evan. Yan, sadar Yan. Dan suara Evan itu ternyata kenceng banget waktu itu. Barulah Ardian itu nangis, dia meluk Evan. Van, aku sudah dengar suaramu, Van. Aku sudah dengar suaramu, Van. Kejadian itu sampai sekitar setengah jam lebih. Barulah setelah Ardian ini benar-benar dalam keadaan normal, dia bilang ke Evan, ayo Van, kita pulang, Van. Aku sudah nggak kuat, Van. Aku nggak bisa melanjutkan perjalanan ini. Ya sudahlah, ayo pulang yuk. Dalam perjalanan pulang inilah, mereka itu nggak saling bicara. Mereka diem dan sesekali pada waktu di lampu merah, si Evan ini sempat tanya, Di, kamu masih dengar suaraku kan? Iya Van, masih dengar kok. Ya sudah, mungkin karena waktu itu Evan ini khawatir melihat kondisi Ardi. Jadi setiap kali mereka berhenti, Evan itu selalu tanya, Di, kamu masih dengar suaraku kan? Telingamu normal kan? Selalu tanya seperti itu. Dan pada akhirnya mereka pun sampai di rumah, dia melihat ibunya lagi nonton TV. Langsunglah seketika itu juga Ardian ini meluk kaki ibunya. Dan dia minta maaf, Bu. Sepurane sing akeh, Bu. Ardian minta maaf, Bu. Ardian minta maaf kalau ada salah. Dia nangis sejadi-jadinya. Ibunya pun jelas heran, loh, kamu itu kenapa, Tole? Kamu kenapa? Jadi Ardian hanya bisa nangis sesenggukan dan dia belum bisa cerita. Nah, hal itu terjadi sampai sekitar 10 menit. Akhirnya ibunya berdiri ngambilkan Ardian ini minum. Setelah Ardian ini minum, barulah dia cerita. Diceritakanlah semua kejadian yang baru dialami oleh Ardian, termasuk hal-hal yang sudah dilakukan oleh Ardian sebelumnya pada waktu dia mengikuti ritual bersama Ki Joko Lelono itu. Dan di situ ibunya cuma bilang, ya wis Tole, lain kali ndak usah ngikut-ngikut kayak gitu. Dari bapak-bapakmu, mbahmu itu ndak ada yang tertarik dengan hal-hal yang seperti ini. Lah kok kenapa kamu itu tertarik dengan hal-hal yang begini? Barulah di situ Ardian ini jujur bahwa awalnya dia pengen mendokumentasikan ritual-ritual pertemuan dengan Nyi Roro Kidul. Awalnya hanya sebatas itu. Tapi karena dia penasaran, akhirnya dia pun mencari informasi sampai pada akhirnya dia pun bertemu dengan Ki Joko Lelono. Nah, pesan ibunya pada malam itu, beliau hanya bilang ke Ardian, wis Tole, ndak usah melakukan hal-hal seperti itu lagi. Ndak usah tertarik dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi setelah mendapat wejangan dari ibunya, Ardian pun hanya bisa mengangguk. Setelah itu dia pun tidur. Nah, beberapa hari kemudian dia masih aktif di kampus. Dia menyiapkan film pendek yang digarap dia dan teman-temannya itu. Nah, beberapa waktu kemudian barulah proses syuting ini dimulai. Dan kebetulan set lokasinya waktu itu ada di Pantai Parangkusumo. Mereka berangkat dan ada 2 buah mobil untuk properti syuting. Dan satu mobil ini adalah mobil tua yang sengaja dibawa untuk keperluan syuting. Begitu sampai di Pantai Parangkusumo, mulailah mereka mengeluarkan alat-alat. Dan proses syuting ini pun dimulai. Syuting ini pun dilakukan sampai seharian penuh. Dan sampai sekitar jam 5 sore ketika matahari ini sudah mulai terbenam, ternyata proses syuting mereka ini belum selesai. Ada satu scene atau satu bagian yang belum mereka selesaikan, yaitu ketika sepasang kekasih ini naik mobil tua tersebut dan mereka harus mengambil gambar dari adegan ini. Jadi karena bagian ini juga dibilang penting, meskipun pada waktu itu cahaya ini sudah minim, mereka harus tetap melakukan pengambilan gambar. Akhirnya sampailah kemudian di sana ini sudah benar-benar gelap, mereka hanya mengandalkan cahaya lampu, barulah di bagian ini sudah selesai pengambilan gambarnya. Dan setelah proses pengambilan gambar ini selesai, mereka sudah mulai berkemas-kemas. Ternyata nggak lama setelah itu, hujan ini turun dengan derasnya. Bahkan waktu itu teman-teman ini belum sempat membereskan peralatan mereka. Nah, karena mereka khawatir alat-alat mereka ini basah karena hujan, mereka pun akhirnya sibuk ngurusi peralatan masing-masing. Dan waktu itu Ardian ini juga sibuk menyelamatkan alatnya. Beberapa kamera dan juga handycam diselamatkan. Dan mereka waktu itu sudah nggak mikir
teman-teman yang lainnya. Jadi mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Hujan ini tanpa didahului dengan gerimis. Tiba-tiba hujan itu turun dengan derasnya karena suasana ini sudah gelap. Saking derasnya sampai waktu itu jarak pandang itu sangat terbatas sekali. Nah, mereka ini sudah sibuk masing-masing. Mereka sambil teriak-teriak, "Weh, kamera, kamera, lampu, lampu, kabel, kabel." Mereka semua sudah repot dengan dirinya sendiri. Sedangkan Ardian ini juga repot dengan dirinya sendiri. Yang dia pikirkan waktu itu alat-alatnya ini harus selamat lebih dulu dan dibawa di tempat yang bisa untuk berteduh. Karena waktu itu mereka juga bingung cari tempat berteduh. Tiba-tiba Ardian ini melihat ada sebuah bangunan. Dia ini nggak ngeh awalnya kenapa ada bangunan ini. Bangunan itu mirip seperti bangunan candi, tapi ukurannya kecil. Dengan jarak pandang yang terbatas itu, dia lari menuju ke bangunan ini. Nah, begitu masuk di sana, dia pun langsung meletakkan alat-alatnya itu persis di pojokan ruangan tersebut. Barulah di situ Ardian ini sempat mikir, kok anak-anak nggak berteduh di sini, padahal di sini lokasinya enak. Nah, suasana di luar ini masih hujan deras. Dia nggak bisa melihat satupun teman-temannya. Yang ada di pikiran Ardian, mungkin teman-teman ini sudah berlarian menuju ke mobil atau menuju ke warung. Ardian sendiri sudah nggak bisa mikir sampai sejauh itu. Yang dia pikirkan, pada waktu itu dia sudah berhasil berteduh dan berhasil menyelamatkan alat-alatnya. Nah, ternyata tiba-tiba nggak lama setelah itu, Ardian ini melihat dari kejauhan ada cahaya. Cahaya ini warnanya hijau. Seperti kalau dari kejauhan dia melihat ada orang bawa lampu petromak, tapi lampu petromak ini warnanya hijau. Tiba-tiba nyala lampu itu semakin dekat. Karena posisi waktu itu hujan deras, jadi dia masih samar-samar ngelihat, dan cahaya lampu petromak ini semakin dekat, barulah di situ Ardian bisa melihat ternyata yang dia lihat waktu itu adalah dokar atau cikar. Cikar ini dikendalikan oleh 2 ekor kuda dan menuju ke arah Ardian berteduh. Tiba-tiba persis di depan bangunan ini, cikar ini pun berhenti. Dan turunlah 2 orang dan 1 orang perempuan yang turun dari cikar tersebut. 1 orang perempuan ini dikawal oleh 2 orang laki-laki tersebut masuk ke dalam ruangan yang didiami oleh Ardian. Awalnya Ardian cuma mikir mungkin orang ini berteduh. Mungkin beliau-beliau ini adalah wisatawan di Pantai Parangkusumo. Dia hanya berpikir seperti itu. Ternyata begitu duduk, barulah Ardian itu merinding. Karena dia ngelihat, kok perempuan ini dandannya kayak gini? Mana ada perempuan di zaman-zaman kayak gini kok berdandan seperti ini? Nah, si perempuan ini langsung duduk tapi menghadap ke arah luar. Jadi Ardian itu duduk persis di sampingnya. Ardian ini hanya bisa melihat lengan di sebelah kiri si perempuan ini. Sementara 2 orang laki-laki yang menemani si perempuan ini berdiri dan menghadap ke arah si perempuan ini. Ardian itu sempat merinding karena dia mencium aroma wangi sekali dari sosok perempuan ini, tapi wanginya itu bukan wangi parfum. Dan dilihat sekali lagi, karena Ardian waktu itu hanya bisa melihat dari arah samping sebelah kiri, dia hanya melihat sekilas sosok perempuan ini kok kayaknya cantik. Disitulah dia ini sudah pengen sekali ngelihat wajah si perempuan ini karena penasaran. Tapi waktu itu tiba-tiba ada bisikan dari dalam hati Ardian. Tuh, kamu sudah bertemu Nyi Roro Kidul. Ya, yang di sampingmu itu Nyi Roro Kidul. Nah, tiba-tiba waktu itu Ardian ini semakin merinding. Terus dia itu berusaha ngelihat wajah dari si perempuan ini. Yang Ardian sendiri meyakini kalau sosok ini adalah Nyi Roro Kidul. Begitu Ardian ini mau noleh, si sosok Nyi Roro Kidul ini pun menoleh ke arah Ardian. Di sini dia melihat ada perempuan cantik yang kecantikannya itu tidak bisa didapatkan di dunia manusia. Perempuan ini cantik dan memandang ke arah Ardian. Tapi si sosok perempuan ini yang diyakini Nyi Roro Kidul itu, beliau nggak ngomong sepatah kata pun. Beliau hanya senyum dan kayak ada gerak tubuhnya itu yang menandakan kalau dia itu mau mengajak Ardian pergi. Tiba-tiba Ardian ini mau diajak pergi. Dan beliau pun akhirnya berdiri dari duduknya. Ardian itu diajak keluar. Di dalam kondisi hujan deras itu ada bapak-bapak. Bapak-bapak ini berpenampilan seperti abdi dalam di Keraton Jogja. Beliau pakai beskap, beliau pakai blangkon dan pakai sewek. Beliau itu di tengah hujan deras itu berdiri, tangannya ke belakang, sambil tiba-tiba
beliau itu berubah. Tangannya diletakkan di depan. Ini beliau menggerakkan tangannya kepada Ardian. Soalnya beliau itu ngasih kode bahwa jangan mau, jangan mau. Ardian itu memperhatikan terus sosok abdi dalam ini. Tangannya itu kayak ngasih kode seperti itu. Dan disitulah akhirnya Ardian ini lebih percaya kepada sosok abdi dalam tersebut. Di situ akhirnya Ardian mundur lagi, dia duduk. Karena Ardian yakin kalau dia melihat raut wajah dari Nyi Roro Kidul ini, dia akan kalah, dia akan menuruti perintah dari Nyi Roro Kidul. Disitulah akhirnya dia nggak mau melihat wajahnya, dia hanya melihat ke arah bawah. Dan hal itu terjadi sekitar 5 menitan. Dia masih bisa ngelihat sosok Nyi Roro Kidul ini masih berdiri di dekat Ardian dan belum pergi. Setelah 5 menit kemudian Ardian masih terus memandang ke arah bawah. Barulah beliau itu kembali ke dokarnya dan beliau pun pergi. Terdengar ada suara derap langkah kaki kuda. Begitu Ardian noleh ngelihat ke arah luar, sosok abdi dalam yang tadi dilihat oleh Ardian ini sudah nggak terlihat lagi. Dan barulah dari situ dia dengar ada suara teman-temannya. Di, bangun di, Ardian, bangun Ardian. Ternyata begitu Ardian buka mata, ada yang mukul pipi Ardian, ada yang nepuk-nepuk tangan Ardian. Dia kebangun. Di situ teman-temannya Ardian ini lagi ngumpul semua, baru dia bingung. Loh, kenapa kok kalian di sini? Nah, disinilah akhirnya teman-temannya cerita. Ternyata pada saat itu Ardian ini sudah pingsan sekitar hampir setengah jam. Jadi pas waktu hujan deras, ketika semua orang ini menyelamatkan barang masing-masing dan cari tempat berteduh, ternyata ada satu orang yang ngelihat Ardian ini terjatuh. Barulah sekitar jam 8 malam, rombongan ini pun pergi meninggalkan Pantai Parangkusumo dan kembali ke rumah masing-masing. Begitu sampai di rumah, Ardian mengingat lagi kejadian yang waktu itu dia alami. Dia kembali lagi memikirkan bahwa kejadian yang dialami Ardian waktu itu benar-benar nyata. Seolah-olah dia ini bertemu di hadapannya persis dengan sosok Nyi Roro Kidul. Aroma wewangian Nyi Roro Kidul itu dia masih ingat. Bahkan seolah-olah aroma beliau itu masih tercium, masih tertinggal di hidungnya. Nah, dia pun akhirnya nggak berani tidur. Ardian ini takut. Kalau dia nanti tidur, dia takut dia akan ketemu lagi dengan sosok Nyi Roro Kidul. Jadi dia berusaha untuk tetap terjaga. Sampai kemudian sekitar jam 11 malam, dia sudah mulai ngantuk. Dia pun akhirnya duduk, dia menuju ke kamar mandi, dia cuci muka. Setelah cuci muka, dia masak mie instan. Jadi Ardian berusaha semaksimal mungkin supaya dia ini nggak ngantuk. Setelah dia makan mie instan, dia nonton TV. Dan sekitar jam setengah 1 malam, tiba-tiba dia nggak bisa menahan rasa ngantuknya, dia pun tertidur di depan TV itu. Nah, tiba-tiba pada saat dalam keadaan sadar dan nggak sadar itulah Ardian ini bisa melihat ada orang yang berdiri persis di depan rumahnya. Kondisi pintu rumahnya waktu itu benar-benar terbuka. Dan di depan itu ada sosok perempuan. Dia baru ngelihat ternyata sosok Nyi Roro Kidul ini datang lagi di rumah Ardian. Dan Ardian merasa kejadian itu seperti nyata. Disitulah Ardian sudah nggak berani lagi melihat raut wajah Nyi Roro Kidul. Dia hanya bisa menunduk dan langsung Ardian ini ngomong, "Nyai, jangan ganggu saya, Nyai. Ampun, Nyai, saya nggak mau lagi ketemu jenengan. Ampun, saya nggak mau, ampun. Saya hilaf. Disitulah ternyata pas waktu Ardian ngomong seperti ini, sosok Nyi Roro Kidul ini berada persis di belakang Ardian. Aroma wangiannya itu tercium lagi dan lebih menyengat. Disitulah Ardian sudah nggak bisa bergerak. Dia hanya terdiam kaku dan sosok Nyi Roro Kidul itu mengulurkan tangannya. Dan ketika tangan sosok Nyi Roro Kidul ini menyentuh bagian tubuh Ardian, disitulah Ardian sudah nggak bisa mengontrol dirinya. Dia melihat wajah Nyi Roro Kidul lagi dan secara langsung Ardian pun ikut. Dia berdiri dari tempat duduknya dan dia mengikuti sosok Nyi Roro Kidul ini. Nah, Ardi ini sadar dia baru saja melewati pintu rumahnya. Pintu rumahnya dalam keadaan terbuka dan dia masih sempat nutup pintu rumahnya itu lagi. Dan dia mengikuti kemana sosok Nyi Roro Kidul ini pergi. Begitu dia jalan terus sampailah dia di sebuah tanah lapang. Di tanah lapang inilah sekali lagi Ardian ketemu dengan sosok abdi dalam. Nah, sosok abdi dalam ini nggak tahu datangnya dari mana. Tiba-tiba beliau itu langsung mendekati Ardian dan membisikkan sesuatu ke telinga Ardian. "Sudah, Mas, jenengan pulang aja, Mas. Pulang aja.
ikuti kata-kata saya, sudah sampean percaya aja. Sudah banyak korban mas, banyak orang yang ikut mengabdi ke istananya Nyi Roro Kidul. Sudah pesen saya, mas pulang aja mas, pulang, sudah percaya sama saya. Dan Ardi ini langsung lari kembali pulang ke rumah. Begitu dia kembali ke rumah, dia buka pintu lagi, dan langsung dia itu membangunkan ibunya. Nah anehnya, pas waktu Ardi membangunkan ibunya, ibunya itu bangun. Dan yang dialami Ardi ini ternyata benar-benar nyata. Dia itu benar-benar keluar dari rumah. Dan Ardi sempat menutup pintu rumah, jadi kejadian itu bukanlah mimpi. Karena pada saat Ardi kembali ke rumah, dia membangunkan ibunya itu pun bangun. Ardi nangis di sana, dia cerita kalau baru saja Nyi Roro Kidul ini datang ke sini. Ibunya langsung memeluk Ardi, dan langsung Ardi ini dibawa ke kamar mandi. Ibunya itu langsung mengguyurkan air. Ardi ini dimandikan. Setelah Ardi dimandikan, Ardi ini dibasuh dengan minyak kayu putih dan dibaca-bacakan sesuatu oleh ibunya ini. Keesokan harinya Ardi dibawa menuju ke rumah seorang teman ibunya Ardi. Di sanalah yang Ardi tahu, Ardi ini disembuhkan dengan pengobatan-pengobatan tertentu dan banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan oleh ibunya setelah kejadian itu. Hal itu terjadi sampai sekitar 1 tahunan. Jadi selama 1 tahun lebih itu, Ardi ini masih terus ikut terapi ini. Nah setelah beberapa tahun kemudian, Ardi ini pun akhirnya kembali normal. Dia nggak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian yang ganjil, dan dia nggak pernah lagi ketemu dengan sosok Nyi Roro Kidul, meskipun itu dalam mimpi atau dalam dunia nyata. Nah cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Ardi kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa memberi manfaat kepada kita semua, dan lebih-lebih bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.